Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elmi dengan NIM 180205021 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raneri Banda Aceh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester tahun 2021-2022 pada mata kuliah Bahasa Pemrograman Matematika Lanjutan dengan dosen pembimbing Bapak Nasrullah SPDI MPD. Nah, pada soal nomor 2, buatlah sebuah program MATLAB untuk mencari nilai sinus dari sudut 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat untuk sudut 0, 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Baiklah, langsung saja kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan aplikasi Octave sebagai pengganti aplikasi MATLAB. Maka yang pertama, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan kata this sebelum mengetik judulnya, yang bertujuan untuk mencetak tulisan judulnya. Kemudian di-enterkan. Nah, jadi muncullah judulnya mencari nilai sinus dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Baik, sekarang kita akan mulai dari sudut 0 derajat. This. Nilai sinus sudut 0 derajat. Baik, untuk mencari nilai sinus dari sudut 0 derajat, kita akan menggunakan perintah sin. Kenapa kita menggunakan akhirannya dengan huruf D? Karena jika dengan sin saja, itu nanti nilai sinusnya bernilai bukan dalam derajat, tetapi dalam bentuk radian atau pi. Ya, jadi karena kita ingin menggunakan perintahnya dalam bentuk derajat, maka kita tambah huruf D di akhirnya. Jadi sin kurung 0 sama dengan 0. Jadi nilai sin dari 0 derajat sama dengan 0. Oke, kemudian untuk sudut 15 derajat, kita copy saja. Kita ganti di sini dengan 15 derajat. Oke, kemudian enter. Sin kurung 15 tutup kurung, enter. Nah, maka akan terlihat hasilnya 0,2588. Kemudian untuk sudut 30 derajat, enter. Sin dalam kurung 30. Jadi nilai sin 30 derajat sama dengan 0,50000 atau sama juga dengan nilai dari sin 30 derajat sama dengan setengah. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sinus dari 45 derajat. Enter. Sin 45. Di sini, sin 45 derajat sama dengan 0,7071. Kemudian, sudut 60 derajat. Sin dalam kurung 60, enter, maka sin 60 derajat sama dengan 0,8660. Selanjutnya,
kita akan mencari pada sudut 75 derajat. Enter. Sin 75 sama dengan 0,9659. Selanjutnya kita akan mencari nilai pada 90 derajat. Sin 90 dalam kurung 90 sama dengan 1. Jadi nilai sin dari 90 derajat sama dengan 1. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan menjawab soal nomor 3. Gambarkan fungsi berikut ini dengan MATLAB atau Octave. Y sama dengan E pangkat negatif X per 10 X cos 10X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 21. Oke, sekarang kita langsung saja menjawab untuk soal yang nomor 3. Langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi Octave-nya. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu layarnya dengan mengetik perintah clc. Nah, kemudian kita masukkan nilai X-nya. X sama dengan, di sini nilai X-nya X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 21. Maka X 0 sampai dengan 21 titik koma. Kemudian enter. Lalu kita masukkan nilai Y-nya. Y sama dengan, di mana E pangkat negatif X per 10 dikali X cos buka kurung 10 kali X. Kita coba ya, 10X. E pangkat negatif X per 10 kali X kali cos 10 kali X, kemudian kita titikkan koma. Nah, perintahnya di sini kita disuruh menggambarkan grafiknya. Untuk perintah menggambarkan grafik, kita menggunakan perintah plot. Jadi plot buka kurung X, Y. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi muncullah grafiknya seperti ini. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang nomor 4. Buatlah sebuah program selain program di atas dengan menggunakan MATLAB atau Octave bebas. Baiklah, sekarang kita akan selesaikan untuk soal yang nomor 4. Di sini opsinya bebas ya, selain program di atas. Nah, jadi saya akan membuat sebuah program operasi matriks. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan membuka aplikasi Octave-nya. Nah, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Operasi matriks dasar. Nah, sekarang kita harus membuat dua buah matriks untuk kita operasikan. Oke,
untuk matriks yang pertama kita simbolkan dengan huruf M1 sama dengan kurung. Untuk baris yang pertama kita ambil angkanya 1, 5, 7, 3. Untuk baris yang kedua 4, 2, 4, 1. Oke. Nah, ini adalah matriks dengan 2 baris 4 kolom. Untuk matriks yang kedua kita simbolkan dengan M2. Misalnya angkanya 5, 7, 4, 2. Baris keduanya 4, 5, 1. Nah, sekarang sudah ada 2 buah matriks ya. Untuk yang pertama kita akan membuat operasi penjumlahan antara 2 buah matriks ini. Jadi M1 ditambah M2, enter. Nah, maka hasilnya 6, 12, 11, 5, 8, 7, 10, 2. Dimana 6 ini hasil dari 5 tambah 1, 6, 5 tambah 7, 12, 7 tambah 4, 11, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Sekarang kita akan melakukan operasi pengurangan. M1 dikurangin M2, enter. Nah, maka hasilnya negatif 4, negatif 2, 3, 1. Dimana negatif 4 ini hasilnya dari 1 dikurangin 5, hasilnya negatif 4. 5 dikurang 7 hasilnya negatif 2. 7 dikurang 4 hasilnya 3. 3 kurang 2 hasilnya 1, dan begitu seterusnya. Ini matriks pertama dikurangi dengan matriks kedua. Kalau seandainya kita ganti M2 dikurangin M1. Nah, hasilnya 4, 2, negatif 3, negatif 1, 0, 3, 2, 0. Nah, kemudian kita akan melakukan operasi skalar, perkalian skalar ya. Nah, kita ambil saja M1. Matriks pertama kita kalikan dengan M1 kita kalikan dengan 3. Nah, maka hasilnya 3, 15, 21, 9, 12, 6, 12, dan 3. Dimana semua elemen matriks pertama, yaitu ini tadi, semuanya sudah dikalikan dengan 3. 1 kali 3, 3, 5 dikali 3, 15, 7 dikali 3, 21, 3 kali 3, 9, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk matriks kedua kita kalikan dengan misalnya 12. Hasilnya 60, 84, 48, 24, 48, 60, 72, 12. Dimana matriks yang kedua ini sudah kita kalikan setiap elemennya dengan 12. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi perkalian kedua buah matriks ini. M1 dikali
M2. Nah, di sini katanya error sebab tidak dapat operasi perkalian tidak dapat dilakukan karena terjadi perbedaan, ya kan? Karena matriks pertama berordo 2 kali 4, matriks kedua juga 2 kali 4. Nah, syarat operasi perkalian matriks di mana setiap elemennya itu harus sama. Maksudnya di sini matriks pertama pada baris memiliki 4 elemen, sedangkan pada kolom dia memiliki 2 elemen. Jadi seharusnya perkalian bisa dilaksanakan apabila barisnya itu memiliki 4 elemen dan kolomnya juga memiliki 4 elemen, atau sebaliknya. Barisnya itu memiliki 2 elemen dan kolomnya memiliki 2 elemen. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita harus menggantikan posisi matriks pertama atau posisi matriks kedua kita samakan. Matriks keduanya kita samakan, oke. Jadi M1 dikali M2, tik atasnya. Maka operasi bisa dilakukan 74, 52, dan 61. Oke, sekian teman-teman. Ini operasi matriks dasarnya saja ya. Nah, bagaimana jika kedua matriks ini barisnya atau kolomnya itu berbeda? Kita coba buat matriks baru. Oke, misalnya di sini M1 nih. M1 sama dengan, misalnya kita buat angkanya berapa? 7, 4, 3, 42. Nah, ini adalah matriks di mana matriks 2 kali 3. Maksudnya ialah barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Sekarang untuk M2 kita akan membuat berordo 3 kali 2, kebalikan daripada matriks 1. M2 sama dengan buka kurung 4, 5, 89, dan 42. Oke, tutup kurung. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau matriks yang pertama itu berordo 2 kali 3, matriks kedua berordo 3 kali 2. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi penjumlahan pada kedua matriks ini. M1 ditambah M2. Nah, sekarang munculnya error. Tidak seperti penjumlahan seperti yang di awal tadi. Kenapa operasi penjumlahannya tidak bisa dilakukan? Karena terjadi perbedaan pada ordonya. Nah, di sini ordo 2 kali 3 dan di sini 3 kali 2. Karena penjumlahan bisa dilakukan apabila ordonya sama.
jika matriks pertama berordo 2 kali 3, maka matriks kedua harus berordo 2 kali 3, atau sebaliknya. Jika matriks kedua berordo 3 kali 2, maka matriks pertama harus diubah menjadi 3 kali 2. Jadi kita akan ubah menjadi M 1 ditambah M 2 sen. Nah, ini artinya M2 ini sudah kita ganti ke dalam bentuk M1. Nah, ini artinya 7 tambah 4, 11. Kemudian 4 ditambah 8, 12. 3 ditambah 4, 7. Begitu seterusnya. Kemudian untuk pengurangan juga seperti itu, kita harus menggantikan kedua matriks ini harus sama menjadi salah satu. Oke, kita coba M1 dikurangin M2. Nah, maka hasilnya 3, negatif 4, negatif 1, dan seterusnya ya. Nah, akan tetapi pada perkalian M1 dikali M2. Nah, tadi syarat perkalian jumlah elemen pada baris itu harus sama dengan jumlah elemen pada kolom. Nah, di sini kita lihat M1 itu ada 3 elemen pada setiap barisnya. 1, 2, 3. Nah, pada matriks yang kedua ada 3 elemen pada setiap kolomnya. Jadi, ini sudah memenuhi syarat. Jadi, bisa langsung kita operasikan. Jadi, dapatnya 72, 77, 32, dan 33. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.